Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas singkat tentang perjalanan hukum Islam di India. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Sabila Ayu Anastasia dengan NIM 2321311125 dari kelas HPI 4C. Baiklah, langsung saja ke videonya. Sebelum penjajahan, hukum Islam atau syariah berlaku luas di India, terutama di bawah Kekaisaran Mughal dengan mengikuti mazhab Hanafi. Hukum Islam mengatur hampir semua aspek kehidupan, termasuk masalah pernikahan, warisan, bisnis, wakaf, dan hukum pidana. Pengadilan berjalan dengan bimbingan ulama, dengan mengadaptasi hukum melalui ijtihad sesuai pada zamannya. Namun, bangsa Inggris datang masuk lewat East India Company. Awalnya mereka hanya berdagang, namun lama-kelamaan mereka menguasai politik dan pemerintahan. Kemudian pada tahun 1757, Inggris menang di pertempuran Plassey dan mulai mengontrol India. Pengadilan pun diambil alih. Qadhi digantikan oleh hakim Inggris yang tidak paham bahasa Arab dan fikih. Kemudian muncul Al-Hidayah versi Inggris, sehingga dengan kemunculannya tersebut, terjemahan kitab pun sering tidak akurat. Bahasa terjemahan yang mengalami kecacatan inilah yang menjadi dampak mengubah wajah hukum Islam. Kemudian lahir Anglo-Muhammad Law, yaitu campuran hukum Islam versi terjemahan dan hukum Inggris. Selain menerjemahkan, Inggris juga membuat aturan baru yang menggantikan hukum Islam di banyak bidang, seperti hukum pidana dan pembuktian. Lalu sistem presiden diterapkan. Akhirnya, hukum Islam yang dulu fleksibel berubah jadi kaku dan terikat pada teks terjemahan. Dan di tengah-tengah perubahan itu, muncullah tokoh penting yang bernama Syekh Mahmud pada tahun 1850 sampai 1903. Beliau adalah anak dari reformis muslim terkenal Sir Syekh Ahmad Khan. Syekh Mahmud belajar hukum di Inggris, kemudian menjadi pengacara muslim pertama di High Court Allahabad. Sebagai hakim, ia menolak dibatasi pada terjemahan. Ia menggunakan kitab fikih asli berbahasa Arab dan Persia. Ia juga berani mengkritik kesalahan penerjemahan hakim Inggris, sehingga banyak putusannya sampai sekarang masih dipakai dalam hukum keluarga Islam di India dan Pakistan. Namun sayang, karena sering bertentangan dengan pejabat Inggris, ia akhirnya mundur pada tahun 1892. Kemudian tahun 1947, Inggris pun pergi. Barulah lahir India dan Pakistan. Meskipun mereka nampaknya merdeka, sistem hukum Inggris yang ditinggalkan tetap mereka pakai, terutama dalam hukum pidana dan perdata umum. Namun, hukum Islamnya tetap hidup, tetapi terbatas di bidang Muslim personal law seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan wakaf. Di India, Muslim personal law diakui dalam konstitusi, sedangkan di Pakistan, hukum Islam diberi tempat yang lebih luas. Setelah kemerdekaan, hukum Islam terus berkembang dan diperdebatkan.
Beberapa kelompok hukum ingin Islam lebih modern, sementara yang lain ingin tetap berpegang pada fikih klasik. Isu-isu seperti perceraian talak 3 atau triple talak, hak waris perempuan, reformasi wakaf menjadi perdebatan besar. Contohnya, India sudah melarang talak 3 secara instan karena dianggap tidak adil bagi perempuan. Sejarah hukum Islam di India mengajarkan bahwa hukum selalu bergerak mengikuti politik, budaya, dan masyarakat. Walau pernah ditekan oleh kolonialisme, hukum Islam tetap bertahan, beradaptasi, dan terus menjadi bagian penting dari sistem hukum hingga saat ini. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran singkat ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi para penonton yang membutuhkan informasi secara singkat namun detail. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.